Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya Joseph Wijaya di channel Investor Saham BEI. Hari ini Jumat, tanggal 30 Mei 2025. Kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan emiten batu bara yang banyak menjadi idola untuk para investor di Indonesia, yaitu Bukit Asam Tbk dengan kode emiten PTBA, Sobat Investor. PTBA sendiri melantai di lantai bursa di tanggal 23 Desember 2002 untuk sektornya energi dan subsektornya minyak, gas, dan batu bara. Kalau industrinya sendiri industri batu bara, Sobat Investor. Kita lihat dulu susunan kepemilikan saham dari PTBA, Sobat Investor. Jadi untuk kita bisa dilihat di tabel ini ya, Sobat Investor, 65,93% ini dimiliki PT Min ID atau Mineral Industri Indonesia, dan masyarakat non-warkat itu di 32,76. Saham treasury ada, sangat kecil, 0,05 ya Sobat Investor. Berikutnya kita coba lihat valuasi dari PTBA, Sobat Investor. Untuk PE ratio-nya di 7. Jadi untuk titik 08. Untuk PE ratio ini sangat bagus Sobat Investor, di mana kalau kita pakai pengaman PE ratio itu di bawah 15, ada yang bilang di bawah 10 itu masih bagus Sobat Investor. Kita juga lihat ini price to book value. Price to book value-nya ini atau PBV-nya, nilai wajar dari sebuah perusahaannya ini di 1,45 Sobat Investor. Kita lihat di return of equity. Return of equity-nya 20,52% Sobat Investor. Ini cukup tinggi ya, untuk di atas 10% itu sudah luar biasa. Dan return of asset-nya di 11,13% Sobat Investor. Kita lihat coba dari net income dari PTBA, Sobat Investor. Di tahun 2020 itu di 903 miliar, 2021 turun ke 501 miliar. Nah, ini di tahun 2022 ada kenaikan menjadi 2,2 triliun. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan harga batu bara dari $100 menjadi $400 Sobat Investor. Di tahun 2023 mengalami penurunan separuh 50% menjadi 1,1 triliun. Di tahun 2024 di kuartal pertama mengalami penurunan lagi menjadi 791 miliar, dan di tahun 2025 kuartal pertama ini penurunannya cukup drastis ya, separuh lagi di 391 miliar Sobat Investor. Kita lihat juga coba dari EPS-nya Sobat Investor. Kalau kita lihat EPS dari tahun 2020 78 ke 2021 turun ke 43, di 2022 ini naik luar biasa 197, 2023 100, 2024 68, dan kuartal pertama 2025 33. Kalau kita lihat secara annualized atau secara 4 bulanan Sobat Investor, di 2020 itu 207 per lembar saham EPS-nya. Kalau di tahun 2021 686, naik Sobat Investor. Nah, ini 2022 ini naik luar biasa 1090. Di tahun 2023 di 529, 2024 43, dan di tahun 2025 ini kalau kita kan hanya baru tahu satu, kalau kita anggap 4 bulan ini sama di 135,92 Sobat Investor. Kalau kita lihat pembayarannya
PTBA dividennya itu rata-rata pernah 100%, 100%, ini 75%. Kalau ini ada kesalahan sobat investor ya. Ini 75% juga. Kita lihat juga, coba dulu. Jadi untuk PTBA ini dividen payout ratio-nya antara 100 sampai 80% sobat investor. Kita lihat dulu dari laporan keuangan PTBA sobat investor. Ini di laporan keuangannya tertanggal 31 Maret 2025. Untuk aset lancarnya ada penurunan sobat investor, di mana aset tidak lancarnya mengalami penaikan. Untuk total aset sih ada kenaikan sobat investor dari 41 menjadi 42. Kita juga lihat coba laporan lainnya untuk utang liabilitas sobat investor. Untuk utang liabilitas jangka pendek itu relatif tidak jauh berbeda sobat investor. 11.974, tahun ini 11.994. Untuk liabilitas jangka panjang juga tidak jauh berbeda. Jadi jumlah liabilitas atau utang perusahaan ini tidak jauh berbeda ya. Ada kenaikan sedikit tapi tidak terlalu signifikan sobat investor. Kita lihat juga ekuitas. Ekuitasnya ini di 22 naik ke 23 sobat, tidak terlalu banyak juga. Kita lihat dari pendapatan. Pendapatannya ini secara pendapatan kalau kita lihat dari 31 Maret 2024 dibandingkan 31 Maret 2025, sebetulnya ada kenaikan sobat investor dari 9.400 ke 9.900. Cuman ada kenaikan juga luar biasa dari beban pokok pendapatan. Asalnya yang dari 7.990 naik ke 8.911. Jadi ini yang menggerus laba dari PTBA ya sobat investor, dari 1.400 ke 1.000. Kita lihat nih beban pokok pendapatan ini ada catatannya di 28, kita coba lihat sobat investor. Nah ini ya 28 ya, catatan nomor 28 dan A, beban pokok pendapatan. Ini kalau kita lihat sobat investor, saya besarkan sedikit. Nah, perubahan kalau jasa penambangan ada penambahan nilai ya, mungkin karena untuk dari tahun ke tahun namanya ongkos jasa itu pasti akan selalu naik. Jasa angkut juga ada kenaikan. Nah, ini yang paling mencolok ini Pak sobat investor. Bahan bakar dan pelumas dari 346 naik ke 935 sobat investor. Jadi ada biaya kenaikan dari jasa penambangan, jasa angkut dari 2.000 ke 2.300. Kalau jasa penambangannya dari 2.000 ke 2.600. Sama yang signifikan ini bahan bakar dan pelumas. Catatan 12 ada penyusutan. Selain itu tidak jauh berbeda ya sobat investor. Dan kita juga bisa lihat ini untuk royalti pemerintah ini juga selalu naik. Dari 884 naik ke 921 sobat investor. Jadi ada banyak biaya-biaya yang jadi membuat penurunan laba sobat investor. Kita lihat sebetulnya PTBA ini banyak penggunaannya kemana aja sih sobat investor. Batu baranya ya. Untuk Indonesia ini 4,1 juta. India ada penurunan dari 1,8 ke 1,3 juta.
Nah, ini Bangladesh ada penambahan yang dimana tahun 2024 belum ada, naik ke 1,3 juta. Vietnam ada penaikan luar biasa ya. Kita tahu bahwa Vietnam negaranya lagi banyak investasi bertumbuh. Jadi mungkin banyak memerlukan sumber daya listrik ya. Jadi mereka pakai batu bara dari 427.000 naik ke 1 juta. Untuk Thailand relatif sama 570 ke 558. Ini ada penambahan dari Filipina yang sebelumnya tidak ada ke 549. Untuk Kamboja ada penurunan dari sedikit 338 ke 247. Taiwan ini dari 69 ke 209, penaikannya lumayan sobat investor. Nah, ini penurunan yang cukup drastis di Korea sobat investor. Dari 928 turun ke 197. Ini drastis banget ya. Terus Malaysia dari 204 ke 144, turunnya kurang lebih 25%. 20% sobat ya. Ya 25% ya, turun 50.000 ya sobat, 50.000%. Kalau Tiongkok ini ya, ini juga turunnya drastis dari 334.000 menjadi hanya 96.000. Ini mungkin dipengaruhi karena perlambatan ekonomi Cina juga sobat investor. Jepang ada kenaikan dari 517 naik menjadi 33.000 dan lain-lainnya yang jumlahnya kecil ada kenaikan. Sebetulnya kalau secara volume penjualan ada kenaikan, cuman memang ada beban pokok yang membuat laba dari PTBA ini tergerus sobat investor. Kita lihat coba histori dividen dari PTBA dulu sobat investor. Dari PTBA ini sendiri dari tahun 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. Dari tahun 2003 sampai 2024 ini tidak pernah luput sekalipun dalam membagikan dividen sobat investor. Jadi ini sebuah perusahaan yang sangat baik ya, dimana dia selalu membagikan dividen dan imbal hasilnya sejak tahun 2020 itu lumayan di 13%. 2021 ini awal mungkin turun karena awal-awal pandemi di 3%. Setelah itu naik ke 14%, 29% dan imbal hasil terakhir di 13% sobat investor. Sedangkan untuk tahun 2025 ini ya, untuk dividen PTBA itu kira-kira berapa ya? Saat ini kita coba bantu hitung. Sebelumnya mungkin sedikit info untuk sobat investor. PTBA ini baru akan mengadakan RUPS di hari Kamis 12 Juni 2025. Jadi kurang lebih 2 minggu lagi ya sobat investor. Itu baru akan diumumkan kira-kira berapa dividennya sobat investor. Sedangkan untuk harga saham PTBA, kita lihat itu kalau di 1 tahun terakhir ini sudah ada mengalami kenaikan di 16% ya sobat investor ya. Di harga 2.890. Kira-kira berapa sih dividen PTBA sobat investor? Kita coba bantu hitung ya. Kita hitung sama-sama. Kita lihat pertama itu EPS dari PTBA dulu. EPS di tahun 2024 itu sebesar 443. Jadi 443. Kita anggap dia membagikan 80%. 80 bagi 100. Maaf, ini pertanyaan 01. Jadi kemungkinan kalau dia PTBA membagikan dividen dengan persentase 80% dari EPS, dia kemungkinan akan membagikan di harga 354 sobat investor. Kita coba lihat hitung 354,4 dibagi harga PTBA 2890.
Kalau dengan harga terakhir ya sobat investor ya, sobat investor bisa mendapatkan dividen sebesar 12,26%. Ini dividen yang sangat menyegarkan kantong para investor ya. Dan saya yakin para sobat investor yang mungkin sudah punya saham PTBA dari saat-saat pandemi tahun 2020 2021 ini sudah menikmati hasilnya luar biasa ya, 14%, 29%, 13%. Ini sudah 50% lebih ya kalau ditambah dengan dividen tahun ini sobat investor. Kalau kita anggap PTBA membagikan dividen 100%, kok bisa Pak? Kita punya anggapan PTBA membagikan 100%. Seperti kita ketahui ya sobat investor, pemerintah saat ini punya lembaga investasi yang bernama Danantara sobat investor. Dan Danantara ini lagi menggenjot penerimaan dana dari para BUMN. Dan seperti kita ketahui contoh seperti BUMN Telkom, Pegas, BRI, BNI, Mandiri itu rata-rata membagikan imbal hasil yang sangat tinggi. Jadi ada kemungkinan PTBA juga bisa membagikan hingga 100% sobat investor ya. Itu masih kemungkinan ya, belum pasti sobat investor ya. Kita coba hitung. Misalnya dia membagikan 443 dibagi 2890 harga terakhir. Berarti sobat investor akan menerima dividen sebesar 15%, 15,3. Cuman memang kalau kita lihat dari EPS PTBA di kuartal pertama 2025 ini sangat rendah ya sobat investor, di Rp33 aja. Mungkin sobat investor perlu sedikit tahu info bahwa PTBA ini untuk kontraktor pertambangannya adalah PT Pama Persada atau kontraktor pertambangan yang anak usaha dari PT United Tractor. Mungkin kalau sobat investor lihat video kita yang berhubungan dengan UNTR, nanti saya linknya coba taruh di bawah ya sobat investor. Nanti di situ sobat investor bisa melihat bahwa UNTR itu di kuartal pertama sudah mengumumkan bahwa penurunan pertambangan itu dikarenakan hujan lebat. Jadi karena hujan lebat yang sangat tinggi intensitasnya ya sobat investor, jadi pertambangannya itu agak terganggu. Jadi ini mungkin juga yang membuat pendapatan kuartal pertama PTBA sangat turun sobat investor. Kalau untuk nanti harganya akan turun ke berapa dan perkembangannya ke depan seperti apa, kalau saya rasa sih PTBA masih akan membagikan dividen yang lumayan ya sobat investor. Dan saya rasa nanti di kuartal kedua, 3, keempat dengan hujan yang sudah intensitas hujan yang mulai berkurang, saya rasa mungkin hasilnya akan bisa naik lagi. Kita lihat di tahun 2024 kuartal pertama 68, di kuartal kedua 2024 naik lagi ke 100. Seperti itu sobat investor. Jadi kira-kira memang rentan harganya rentan dividennya di 354 sampai dividennya 443, antara 12 sampai 15% sobat investor. Jadi bagi sobat investor yang mungkin mau memiliki PTBA, mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk bagi sobat investor yang mau diversifikasi portofolio, mungkin PTBA ini bisa menjadi salah satu pilihan ya sobat investor. Dan kita tunggu tanggal 12 berapa besaran dari dividen PTBA. Demikian pembahasan kita kali ini ya sobat investor. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan ataupun ada saham yang mau di request untuk dibahas, bisa tulis di kolom komentar sobat investor. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya sobat investor. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.